wajah. Mari cari hatinya pagi hari ini. Sebab dia Tuhan yang dekat. Cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dari
Biarlah pagi hari ini dengan mata iman kami memandang kepadamu Tuhan. Melampaui segala keadaan dan segala masalah. Melewati segala kondisi yang sedang terjadi di tengah kami. Maupun di jalan kami Tuhan. Kami mau tetap katakan Engkau baik bagi kami. Meskipun seakan keadaan tidak baik bagi kami Tuhan, tapi kami mau tetap menyembah dan memuji-Mu. Kami mau tetap katakan Engkau Tuhan. Di atas segala-galanya dalam hidup kami. Kau yang bertahta dalam hidup kami. Kau yang berkuasa dan berdaulat Tuhan. Oleh karena itu kami mau memuji dan menyembah-Mu saja. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau
percaya Kau raja di atas segalanya, di atas kondisi dan masalah kami. Kau raja ya Tuhan. Dan Kau berkuasa Tuhan untuk memberikan kepada kami kemenangan, kekuatan untuk melewati apapun di depan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami mau memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersorak bagi nama-Mu yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari bersukacita bersama-sama. Sebab Dia sumber kekuatan kita. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya bersorak lebih tinggi lagi untuk menenggelamkan namanya. Haleluya, haleluya. Sebab Kau kekuatan kami Tuhan.
bagi kami Tuhan. Jalan-jalan-Mu di atas jalan kami. Rencana dan rancangan-Mu jauh lebih yang bisa kami pikirkan Tuhan. Dan kami percaya Kau sediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih. Tuhan, kami bersyukur buat jamahan bahkan lawatan-Mu sepanjang ibadah kami ini. Sungguh kami merasakan anugerah-Mu, bahkan kasih setia-Mu itu ada dalam kehidupan kami. Kami sadar kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini. Sungguh kami melihat bahwa penyertaan-Mu, kasih setia-Mu, bahkan anugerah-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Kami melihat bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tak pernah sekali-kali pun meninggalkan setiap kami. Kami bersyukur kami kembali diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian, hormat, sembah, bahkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya biarlah melalui pujian dan sembah kami ini, nama Tuhan boleh disenangkan, nama Tuhan boleh diberkati. Bahkan melalui pujian kami ini boleh menjadi dupa dan wangi-wangian yang harum yang menyenangkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya kalau sebentar kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya. Agar apa yang kami dengar
boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, mengubahkan kami, menguatkan kami, bahkan meneguhkan hati dan pikiran setiap kami. Kami merindukan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang merindukan firman Tuhan, bersama saya katakan, amin. Shalom saudaraku yang kasih Tuhan, senang sekali saya boleh kembali berada di tengah-tengah saudara yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dan salam sukacita bagi kita semuanya. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang saya kasih tema yaitu General Check Up Hati. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita pergi ke rumah sakit, biasanya di sana itu ada pilihan paket yaitu General Check Up. Dan biasanya kalau kita memilih layanan General Check Up ini, di rumah sakit kita akan dilayani dengan mencek seluruh tubuh kita, mulai dari tubuh yang paling luar sampai tubuh yang paling dalam. Kita akan dilayani, dicek mulai dari fungsi otak kita, fungsi mata kita, fungsi pernafasan kita, fungsi mulai dari mulut kita, semuanya saudara, dari yang luar sampai yang paling dalam. Fungsi jantung kita, fungsi paru-paru kita, fungsi pencernaan kita, lalu kemudian fungsi pankreas, ginjal, semuanya dicek dengan detail. Apakah fungsi dari organ-organ kita ini masih baik adanya, ataukah ada penyakit yang perlu kita waspadai, atau ada sesuatu yang harus kita waspadai karena hasilnya buruk, sehingga kita harus merubah cara pola kehidupan kita, supaya kita itu tahu dan kita lebih aware, saudara, sadar akan fungsi dari tubuh kita. Makanya kita perlu yang namanya General Check Up. Lalu kemudian selain itu, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita punya kendaraan bermotor, baik itu mobil atau sepeda motor, lalu kemudian kalau misalkan kita bawa ke bengkel, di sana juga seringkali kita lihat General Check Up. Dan biasanya kalau kita pilih paket itu, montir atau orang yang memberikan jasa servis kendaraan bermotor kita, mereka akan mencek secara detail kendaraan bermotor kita, mulai dari fungsi roda, fungsi kaki-kaki, fungsi mesin, lalu kemudi, interior, AC, semuanya dicek secara detail. Kalau misalkan ada sesuatu yang tidak beres, ada sesuatu yang tidak baik, semuanya akan diperbaiki, diganti, dicek ulang, atau diganti part yang baru, supaya kendaraan bermotor kita itu dapat berfungsi dengan normal, dan dapat dikendarai, dan layak untuk kita kendarai. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita buka ayat firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat yang ke-7. Amsal 23 ayat yang ke-7, di sana dikatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita melihat Amsal 23 ayat yang ke-7, di sana jelas dikatakan bahwa hati itu adalah akar dari permasalahan. Kenapa hati adalah akar dari permasalahan? Karena keberadaan kita hari ini, kita ada hari ini, apa yang kita lakukan hari ini, itu merupakan hasil dari apa yang muncul dalam hati dan pikiran kita. Dan seringkali, saudaraku yang kasih Tuhan, tanpa kita sadari, banyak permasalahan timbul itu karena hati dan pikiran kita. Dan seringkali, saudaraku yang kasih Tuhan, keberadaan kita, posisi kehidupan kita, tidak bisa berubah bila kondisi hati dan pikiran kita tidak berubah.
Kenapa demikian? Saya punya satu buah ilustrasi, saudara. Kalau seumpama kita tempatkan ada dua orang, kaya dan orang miskin. Lalu kemudian orang miskin ini kita kasih fasilitas seperti orang kaya, punya rumah mewah, lalu kemudian dia punya kendaraan mewah, dengan strata kehidupan yang mewah. Orang miskin ini, saudara. Lalu kemudian orang kaya ini ditaruh di bawah kolong jembatan dengan keadaan yang sangat miskin. Tinggal tunggu waktu, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau orang miskin ini, pola pikirnya, bahkan hatinya tidak berubah, mentalnya tetap miskin, lama-kelamaan dia akan jatuh miskin kembali, saudara. Tapi beda dengan orang kaya, kalau dia ditaruh di tempat dalam keadaan miskin, di bawah kolong jembatan misalkan. Hanya tinggal tunggu waktu sebentar, kalau pola pikiran dia, mentalnya dia, hatinya dia, itu benar. Tinggal tunggu waktu aja, jembatan itu akan disulap menjadi istana. Saya jadi ingat, saudaraku yang kasih Tuhan, pernah ada cerita di Surabaya ini, saudara. Ada seorang dari Madura katanya, Telok Lemak gitu katanya, saudara. Nah, bapak ini itu mendapatkan hadiah, saudara. Karena dia itu beli satu buah mobil, lalu kemudian dia mendapatkan satu buah undian, dan bapak ini menang. Lalu kemudian bapak ini diberikan kesempatan untuk tidur di hotel bintang 5+. Jadi misalkan hotelnya bintang 6 atau bintang 7. Jadi hotelnya bintang 5+ di Presiden Suite, saudara. Biasanya kalau kamar Presiden Suite, itu ada ruang tamunya, ada ruang makannya, ada kamar tidurnya, ada walking closetnya. Kalau yang nggak tahu walking closet itu, saudara, itu namanya jalan ke toilet. Artinya sebelum ke toilet, sebelum ke tempatnya kita mandi, itu ada tempat kita melepas pakaian kita, kita berdandan, kita pakai baju kita, itu di walk-in closet, saudara. Nah, biasanya di hotel bintang 5+, itu fasilitasnya cukup amat sangat lengkap. Lalu bapak ini, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam kehidupannya, dia itu tidak pernah tidur di hotel bintang 5+, apalagi hotel bintang 5+ di Presiden Suite. Nah, lalu kemudian dia itu dikasih kesempatan karena dia menang undian, daripada nggak ditinggali. Jadi mau nggak mau dia harus ninggali itu kamar 1 malam, saudara. Kemudian sama si sales ini, bapak ini diantarkan, saudara. Mulai turun, itu dibukakan pintu, disambut oleh orang yang ada di lobi itu, saudara. Mari Pak, silakan masuk. Lalu dikasih welcome drink, ya kan? Dia duduk, minum, dikasih welcome drink. Padahal, saudara, setiap hari dia itu kalau di rumahnya, jangankan dibukakan pintu, pintunya dibuka sendiri aja mungkin nggak bisa buka, saudara. Karena dia kebanyakan di desa, di kampungnya itu, saudara. Kadang kalau kemana-mana dia naik sapinya atau kudanya mungkin. Dibuat jalan-jalan, tiap hari ngelihatnya itu sawah, saudara. Tapi orang ini banyak duitnya. Lah, lalu kemudian dia setelah dikasih welcome drink, kemudian dia diantar ke kamarnya, saudara. Oh Pak, ini Presiden Suite. Pintu dibukakan, ini ruang tamunya, dijelaskan macam-macam, saudara. Ini walk-in closetnya, lalu ini kamar tidurnya, lalu kemudian ini tempat mandinya. Singkat cerita, saudaraku yang ngasih Tuhan, bapak ini itu tinggal di hotel ini semalaman. Dia tidak keluar, bermaksud hati untuk menikmati fasilitas hotel mewah ini, saudara. Lalu kemudian karena salesnya ini khawatir akan bapak ini, keesokan harinya salesnya ini itu jemput bapak ini waktu jam check out, saudara. Lalu kemudian karena jamnya sudah jam 12, sales ini nunggu kok bapaknya nggak turun-turun. Ditunggulah sampai jam 1, jam 2, kok bapak ini nggak turun-turun.
atau sedang terjadi masalah di kamarnya. Lalu kemudian si sales ini nelpon bapak ini juga tidak diangkat. Lalu kemudian minta tolong para petugas hotel untuk mengantarkan ke kamarnya, jemput saudara. Setelah itu, setelah dijemput di kamar, bapak ini keluar saudara. Dan ngomong sama si sales ini, "Loh gimana Pak? Oh ternyata jam 2 itu harus check out ya. Saya baru tahu," kata bapak ini saudara. Lalu kemudian singkat cerita, "Oh iya Pak, kalau jam 2 itu harus pulang, kita sudah selesai waktunya untuk tinggal di tempat ini. Jadi kita harus segera check out Pak, pulang." Nah, tapi saudaraku yang kasih Tuhan, waktu sales ini datang ke kamar bapak ini, sales ini kaget saudara. Kan bapak ini tinggal di tempat itu semalaman ya kan. Sales ini kaget saudara. Waktu pertama kali dia datang, sampai dia jemput bapak itu, posisi semua yang ada di hotel itu sama seperti hotel itu belum ditinggali. Jadi kasurnya itu masih lurus. Lalu kemudian kamar mandinya itu masih kering, bersih saudara, gak ada airnya. Dia tanya, "Loh Pak, ini kok bisa tempat tidurnya masih mulus seperti belum ditiduri. Lalu kemudian kamar mandinya ini kok masih kering, gak ada bekas dipakai sama sekali. Emang Pak, apa enggak tidur dah semalam?" Dia bilang, "Loh saya tidur, tapi di dalam lemari. Saya kira itu bagus gitu, ditiduri kan sayang. Jadi saya tidur di lemari, pakai sarung saudara. Sama seperti di kampungnya." Nah, ini saudaraku yang kasih Tuhan, ini menunjukkan bahwa dia, saudaraku yang kasih Tuhan, tinggal di hotel mewah, tapi dia belum mengubah pola pikirnya, pola hidupnya. Artinya apa saudaraku yang kasih Tuhan? Bahwa sikap hati dan pikiran kita itu menentukan kehidupan kita. Seringkali kita sebagai orang Kristen, saudaraku yang kasih Tuhan, memohon Tuhan untuk merubah kehidupan kita. Kita memohon Tuhan untuk mengubah kondisi hidup kita. Kita memohon Tuhan untuk Tuhan itu memberikan terobosan di dalam hidup kita, supaya hidup kita itu berubah nasibnya, berubah kehidupannya. Padahal saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu sedang sibuk dengan kita, merubah pola pikir dan hati kita. Karena sikap hati dan pola pikir kita itu menentukan kehidupan kita. Itu sama dengan demikian saudara. Keluarga, misalkan keluarga bapak baba, itu memiliki resiko penyakit diabetes mellitus. Nah, baba ini saudara, pasti memiliki resiko yang sama mengalami diabetes. Karena keluarganya punya riwayat diabetes. Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, baba itu tidak akan mengalami kondisi tubuh, mengalami diabetes, kalau baba ini mengubah pola pikirnya, pola makannya, apa yang dia makan dia jaga. Lalu baba ini merubah mindsetnya, menjaga kesehatan, rajin olahraga, menjaga semua yang masuk ke dalam tubuhnya. Maka baba tidak akan mempunyai resiko yang sama. Baba itu mempunyai resiko yang sama mendapatkan penyakit diabetes mellitus, saudara. Paham ya saudara sampai sini? Tapi ketika baba itu merubah pola hidupnya, apa yang masuk, dia menjaga kesehatan, rajin berolahraga. Meskipun keluarganya mempunyai riwayat penyakit diabetes, tapi ketika baba ini menjaga, merubah pola pikirnya, pola hidupnya, apa yang dia makan, otomatis kehidupan baba walaupun memiliki resiko yang sama, tapi hasilnya itu beda saudara. Sama dengan kehidupan kita, ketika kita belajar untuk cek pola pikir kita, sikap hati kita, itu yang akan menentukan
kehidupan kita. Masalahnya, saudaraku yang kasih Tuhan, kebanyakan orang Kristen itu seringkali malas dan kebanyakan nyerah, alias menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Loh, ini benar, saudara. Kita sebagai orang Kristen, kita diselamatkan, kita menerima Tuhan sebagai juru selamat, kita diberi kuasa, ya kan? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Loh, ini benar, saudara. Sebagai orang Kristen, kita diberikan kuasa. Tapi banyak orang Kristen itu seringkali malas, bahkan menyerah. Jadi misalkan, contoh, saudara. Wah, kita punya riwayat diabetes. Lalu hobi kita, kesukaan kita, ya kan? Hobi makan, cita-cita kurus, cita-cita bebas dari penyakit. Wah, ini mustahil, saudara. Hobi makan misalkan, kita punya riwayat diabetes, tapi makannya manis-manisan, saudara. Sukanya yang manis-manis. Terus ngomong, ya kan? Wah, kalau pas mau makan, saudara, itu ngomong duluan. Wah, dalam nama Tuhan Yesus, segala roh-roh penyakit, roh-roh kemanis-manisan, diabetes, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, terus dimakan aja, saudara, yang manis-manis itu. Apalagi, saya itu seringkali lihat, saudara, kalau di video TikTok, ya kan, sekarang kan zamannya TikTok, saudara, itu ada orang masak namanya daging, ya kan, ditulisi judulnya, masak daging surga. Waduh, namanya babi, saudara. Wah, BABI. Wah, itu katanya orang-orang daging surga. Lah, banyak orang itu mencintai ini, saudara. Sampai ada moto katanya, babi tidak pernah mengecewakan. Oh, saya juga setuju, saudara. Babi tidak pernah mengecewakan. Tapi kalau kebanyakan itu bisa jadi kolesterol. Nah, seringkali kenapa orang Kristen itu malas dan banyak menyerahkan kepada Tuhan. Nah, ketika kita makan, saudara, ketemu babi daging surga tadi itu, terus lupa. Ini contoh, saudara, terus lupa mau dimakan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala kolesterol, lemak-lemak jahat kita tolak dalam nama Tuhan Yesus. Nah, seringkali orang Kristen itu banyak malas dan nyerah, saudara. Semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Padahal kita sebagai orang Kristen harus ada yang kita upayakan, merubah sikap hati kita, pola pikir kita, supaya kita itu dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan, merubah kondisi kita, merubah kehidupan kita, merubah posisi kita. Itu asalnya kita harus merubah pola pikir kita dan sikap hati kita. Karena seringkali, saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak pola bagaimana kamu menjalani kehidupan ini, itu yang akan merubah, bahkan menentukan arah hidup kita. Makanya hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita belajar untuk kita general check up hati kita, general check up sikap hati kita. Kalau kita lihat dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, ayat ini menegaskan, saudara. Dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 di sana dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Saudaraku yang ngasih Tuhan, perhatikan dalam Filipi 4. Kata hati dan pikiran itu banyak muncul, saudara. Jika hati dan pikiran kita terjaga, maka hidup kita akan terjaga. Tuhan itu, saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan, Tuhan itu bisa mengabulkan semua daftar doa kita. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita ingini. Tuhan itu bisa merubah semua daftar yang kita doakan, mengabulkan, menyetujui semua daftar list yang kita doakan. Namun kalau kita itu memiliki pola hati dan pikiran kita yang salah, kita bisa menghalangi untuk dapat menikmatinya.
Seringkali kenapa banyak orang itu tidak melihat terobosan dalam kehidupannya, tidak dapat melihat Tuhan mengubah hidupnya, tidak dapat melihat berkat Tuhan, tidak dapat melihat semua daftar list yang kita doakan itu dikabulkan sama Tuhan. Karena banyak orang Kristen itu lupa untuk merubah pola pikirnya, bahkan sikap hatinya. Ini bisa menghalangi, saudara. Bisa menghalangi untuk kita itu melihat kuasa Tuhan. Karena ilustrasinya demikian, saudara. Kalau misalkan ada orang pergi bertamasya ke danau di Jerman, misalkan, saudara. Lalu kemudian dia ke sana, namanya orang tamasya, melihat pemandangan danau. Pasti dia pergi ke danau itu sambil menikmati suasananya. Lalu kemudian, saudaraku yang kasih Tuhan, si A ini yang pergi ke danau itu, dia melihat tamasya ke danau itu menggunakan kacamata berwarna biru. Kalau kita lihat bagaimana si A melihat pemandangan itu, saya yakin dan percaya si A pasti ngomong, wah pemandangannya bagus. Tapi semuanya warna biru. Itu sama, saudara. Seringkali Tuhan itu melakukan banyak berkat yang tak terduga dalam kehidupan kita. Merubah kehidupan kita, kondisi kita. Tuhan seringkali ngomong sama kita, coba kita hitung berapa banyak berkat Tuhan yang kita alami dalam kehidupan ini. Tetapi kita tidak dapat melihatnya. Karena ada kacamata biru tadi yang menghalangi, saudara. Kalau kita ditanya, kamu percaya berkat Tuhan? Baik, adanya, semuanya indah. Iya, kita percaya. Tapi seringkali kita tidak dapat melihatnya. Karena kita terhalangi oleh kacamata biru tadi. Kacamata biru tadi adalah pikiran kita, pola pikir kita. Bahkan sikap hati kita yang seringkali menghalangi untuk melihat Tuhan. Itu sama dengan ilustrasi demikian, saudara. Kalau misalkan dalam kehidupan ini kita diizinkan Tuhan menghadapi yang namanya masalah atau apapun, saudara. Itu ilustrasinya sama dengan misalkan kita itu dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan patah hati, kita kecewa. Lalu kemudian kita itu melihat orang yang tertawa bahagia saat Anda itu sedih. Lalu kemudian Anda pasti akan menganggap bahwa kegembiraan mereka itu adalah upaya untuk mengolok-olok atau mengejek Anda. Nah, itu kan semuanya tergantung dari respon hati kita, saudara. Masalahnya bukan apa yang terjadi, tapi apa yang kita lakukan dan responi ketika kita menghadapi apa yang terjadi. Itu yang penting, saudara. Saya ulangi sekali lagi. Bukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini yang membuat kita itu dapat melihat Tuhan ketika kita sedang menghadapi sesuatu. Tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita responi terhadap apa yang terjadi, itu sesuatu yang penting, saudara. Sama dengan ilustrasi tadi, ketika kita dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang patah hati, lalu kemudian kita melihat orang bahagia tertawa-tawa. Kalau respon hati kita benar, oh orang itu cuman tertawa. Tapi kalau respon hati kita salah, kita nganggep orang itu bisa saja mengolok-olok kita atau mengejek kita karena respon kita yang salah. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, jika hal buruk itu terjadi pada kita, maka kita harus belajar meresponi. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, kita harus belajar meresponi dengan sikap hati yang benar. Kita harus belajar meresponi dengan pola pikir yang benar. Karena itu penting, saudara. Kita harus belajar untuk cek, general check up hati kita. Karena sikap hati dan pola pikir kita itu menentukan kehidupan kita. Mari kita lihat dalam Matius 13, saudara. Ayat yang pertama sampai dengan 23.
Saya akan bacakan Matius pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan 23. Berbunyi demikian. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, mengapakah engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. 16 perhatikan saudara. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, dari ayat di atas kita bisa melihat bahwa Yesus itu kasih perumpamaan kepada orang di Galilea. Kualitas benih yang ditabur itu sama. Jenis yang dihasilkan itu bisa berbeda-beda, saudara.
ada yang 30 kali lipat, ada yang 40 kali lipat, bahkan ada yang 100 kali lipat. Kita melihat saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu mengasih perumpamaan kepada kita semuanya, bahwa kita ada hari ini sebagaimana kita ada. Tuhan ciptakan kita di dunia ini, itu bukan ujuk-ujuk ada, lalu kemudian kita ada sampai hari ini. Pasti ada tujuan, pasti ada rencana yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tapi kenapa kehidupan kita itu tidak berubah? Seringkali kita lupa untuk kita itu cek, general cek hati kita, sikap hati kita, respon kita. Karena respon dan sikap hati kita itu yang akan menentukan kehidupan kita. Dan seringkali kita tidak dapat melihat Tuhan merubah kehidupan kita, posisi kehidupan kita. Karena kita nggak pernah cek, general cek, apa yang sedang terjadi dengan hati kita, respon hati kita, pola pikir kita. Itu yang menentukan hasil akhirnya, saudara. Itu yang akan menentukan kehidupan kita. Awalnya itu dimulai dari hati kita. Karena ketika kita lihat ayat ini, saudara, Yesus itu kasih perumpamaan bahwa hati kita, hati setiap kita, hati saya dan saudara, itu sebagai tanah. Sebagai tanah. Anda mungkin mendapat benih firman yang sama, saudara. Saya dapat benih firman Tuhan yang sama. Saudara dapat benih firman Tuhan yang sama. Tapi hasil akhirnya pasti akan berbeda-beda. Karena apa? Karena semua itu tergantung dari respon kita. Anda harus ingat, saudara, penabur itu seringkali nabur benih yang sama. Ditabur di tanah yang sama, saudara. Dengan teknologi yang sama. Dengan motivasi yang sama. Tapi ketika kita lihat hasil panennya, dalam satu taburan, itu hasilnya bisa berbeda-beda, saudara. Kalau kita teliti dengan detail, itu hasilnya bisa berbeda-beda. Karena apa, saudara? Karena itu tergantung dari respon kita. Dari apa yang kita lakukan, saudara. Karena benih yang ditabur di pinggir jalan, yang keras, itu tidak sama dengan jalan zaman sekarang, saudara. Karena benih yang ditabur di jalan pada waktu itu, mungkin sekarang jalan itu di aspal, ya saudara. Pinggir jalan zaman dahulu itu keras. Karena banyak dilewati kereta, banyak dilewati unta, banyak diinjak-injak orang, saudara. Sehingga tidak bisa ditanam lagi. Tapi semua benih tersebut itu ditanam di tempat yang sama. Perumpamaan yang dikasih Tuhan Yesus itu ditabur di tempat yang sama. Ada yang jatuh di tengah semak belukar, yang hari ini tumbuh besok mati. Ada yang jatuh di tanah yang sama, tapi hasilnya beda-beda. Ada yang 30, 40, 60, 100 kali lipat. Itu semuanya karena persoalan hati, bahkan respon dari hati kita. Maka dari itu hari ini mari kita belajar. Untuk kita itu harus general check up hati kita. Kita harus belajar untuk menjaga hati kita. Supaya kita dapat melihat semua list yang kita doakan. Apa yang Tuhan akan kerjakan. Apa yang Tuhan rencanakan. Dan apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat melihatnya. Satu hal yang perlu kita tegaskan, saudara. Kita harus general check up hati kita. Hari ini mari kita belajar dua hal, saudara. Dua hal. Apa yang harus kita lakukan, general check up apa yang harus kita lakukan untuk mengcek hati kita. Yang pertama, general check up yang pertama, yaitu lihat apakah hatimu keras. Saudaraku yang kasih Tuhan, mari kita baca poin yang pertama ini bersama-sama. 2, 3, lihat apakah hatimu keras. Saudaraku yang kasih Tuhan, kenapa kita harus cek kenapa hati kita keras? Jika hati kita keras, maka apapun itu yang kita akan lakukan, itu enggak akan merubah hidup kita. Karena hati kita itu diibaratkan sebagai tanah, saudara. Tuhan merumpamakan hati kita itu sebagai tanah. Benih yang sama itu ditabur di dalam hati kita. Firman Tuhan, teknologi, motivasi, itu ditaburkan sama di setiap
hati kita. Tuhan seringkali mengajarkan dengan ajaran yang sama di setiap hidup kita. Tapi kenapa responnya berbeda-beda? Karena tanahnya itu beda, saudara. Tanah yang menerima firman Tuhan, tanah yang menerima teguran Tuhan, tanah yang menerima nasihat daripada Tuhan, itu berbeda-beda. Makanya hasilnya beda. General check up yang pertama yang harus kita lihat, apakah hatimu itu keras? Karena ketika hati kita keras, maka hidup kita itu tidak akan berubah. Dan ketika hati kita itu keras, itu tidak akan merubah kehidupan kita. Maka tinggal tunggu waktu saja, saudara. Semua hal dalam kehidupan kita itu pasti tidak akan berubah. Dari pekerjaan kita, dompet kita, kehidupan kita, keluarga kita, kesehatan kita, tidak akan berubah kalau hati kita keras. Karena bagi Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu lebih tertarik mengubah hati kita, hati saya dan saudara, daripada yang saudara punyai. Kesehatan saudara, dompet saudara, pekerjaan saudara, kehidupan saudara, apa yang saudara miliki di dunia ini. Tuhan itu gak tertarik, saudara. Tapi Tuhan itu lebih tertarik untuk merubah apa yang ada di dalam diri kita, hati kita. Merubah lingkungan kita, apa yang kita alami, heart to heart, dari hati ke hati dengan Tuhan. Respon hati kita ketika kita menghadapi segala sesuatu di dunia ini. Masalahkah, kehidupankah, itu semuanya balik lagi dari respon hati kita. Maka itu yang pertama, saudaraku yang kasih Tuhan, kita harus cek apakah hatimu itu keras. Kalau kita lihat dalam Ibrani 3 ayat yang ke-15, di sana ditegaskan, saudara. Ibrani 3 ayat yang ke-15. Tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam Ibrani 3 ayat yang ke-8, ini naik ke atas, saudara. Ibrani 3 ayat yang ke-8. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Lalu kemudian kalau kita pindah dalam Mazmur 95 ayat yang ke-8. Di sana juga dikatakan, saudara, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Alkitab itu terus mengulang-ulang, saudara. Pernyataan yang sama, janganlah keraskan hatimu. Janganlah artinya apa, saudara? Meminta setiap kita agar kita tidak melakukannya. Artinya kita itu mendapat pilihan, saudara, untuk mengeraskan hati, atau kita itu melembutkan hati kita. Karena isu yang utama, saudara, dalam kehidupan orang Kristen, itu bukan soal apa yang kita miliki, bukan soal apa yang terjadi, bukan soal apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tapi masalah utama yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen, yaitu hati. Karena bagi Tuhan, saudara, it's not what happened to you that matters, but what happened in you that matters to God. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Karena isu utama sebagai orang Kristen, itu it's not what happened to you that matters, but what happened in you that matters. Artinya apa, saudara? Bukan apa yang terjadi padamu, itu urusan penting buat Tuhan. Yang bermasalah atau urusan penting bagi Tuhan. Tapi apa yang terjadi di dalam hatimu, apa yang terjadi di dalam pikiranmu, apa yang terjadi di dalam hatimu ini, itu yang menjadi sesuatu yang penting bagi Tuhan. Maka dari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, seringkali kenapa hidup kita itu tidak berubah, kondisi kehidupan kita tidak berubah, kenapa kita tidak bisa melihat Tuhan itu memberikan terobosan dalam kehidupan kita. Karena seringkali Tuhan itu sedang sibuk
untuk memperbaiki respon hati kita, memperbaiki pola pikir kita, supaya kita itu dapat melihat mujizatnya, dapat melihat semua yang Tuhan sudah rencanakan, bahkan semua yang Tuhan sudah tujukan dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan saudara, dalam Mazmur 95 ayat yang ke-8 tadi, di sana dikatakan, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Kalau saudara ingat kisahnya bangsa Israel, waktu bangsa Israel itu sedang di padang gurun, sebelum bangsa Israel itu memasuki tanah perjanjian, lalu kemudian bangsa Israel itu sedang berada di Masa dan di Meriba. Itu adalah kasus di mana bangsa Israel itu menjadi keras hati, saudara. Padahal bangsa Israel itu tahu rencana Tuhan yang besar terhadap setiap tantangan yang terjadi dalam bangsa Israel, saudara. Mulai bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir sampai menuju ke tanah Kanaan. Mereka itu tahu rencana besar apa yang Tuhan akan siapkan bagi mereka. Tapi kalau kita lihat, saudaraku yang dikasihi Tuhan, perjalanan bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir sampai bangsa Israel itu menuju tanah perjanjian. Kalau kita perhatikan, banyak sekali tantangan yang ada dalam perjalanan mereka, saudara. Mulai dari keluar dari tanah Mesir, menghadapi Laut Merah, mereka menggerutu. Lalu kemudian ketika mereka berada di Masa, di Meriba, mereka mengeraskan hatinya. Kalau kita lihat kisah itu, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu bukan sibuk atau terlalu nganggur untuk istilahnya itu zaman sekarang ngeprank bangsa Israel. Kalau misalkan bagi Tuhan itu mudah, saudara. Kalau Tuhan membuat jalannya lancar-lancar sampai tanah perjanjian, kalau kita mau ngomong, ya sudahlah, kan bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan. Tuhan siapkan rencana yang besar, yaitu tanah perjanjian. Ya wes langsung dipindah aja masuk tanah perjanjian. Itu mudah dan tidak mustahil, saudara, bagi Tuhan. Seharusnya kita bertanya, kenapa banyak tantangan Tuhan izinkan terjadi di bangsa Israel selama perjalanan itu? Karena apa, saudara? Karena Tuhan itu sedang sibuk untuk merubah sikap hati bangsa Israel, supaya dia tidak mengeraskan hatinya. Mereka itu, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan itu sedang sibuk untuk merubah hati mereka. Karena mereka tidak akan bisa masuk ke tanah perjanjian, mereka tidak akan bisa melihat tanah perjanjian jika mereka masih berpikiran sebagai budak. Saya mau katakan, saudaraku yang kasih Tuhan, bangsa Israel itu tidak akan bisa melihat tanah perjanjian kalau mental mereka, pola pikir mereka, respon mereka itu masih menjadi budak bangsa Israel. Maka dari itu kalau kita lihat kisahnya, saudara, sebelum mereka itu masuk ke tanah perjanjian, Musa itu kan nyuruh 12 orang pengintai melihat kondisi tanah dan bagaimana bangsa yang tinggal di sana, seperti apakah bangsa yang ada di tanah perjanjian itu. Lalu kita lihat, saudaraku yang kasih Tuhan, ketika 12 pengintai itu kembali kepada Musa, dan yang dikatakan kepada Musa itu beda-beda, saudara. 10 orang mengatakan bahwa di sana itu ada keturunan Enak dan Amalek. Lalu kemudian mereka berkata, bangsa Israel ini seperti belalang, tapi di tanah perjanjian, di sana itu bangsanya besar-besar, bangsanya itu badannya besar-besar, dan kita itu hanya seperti belalang. Tahukah, saudaraku yang kasih Tuhan, padahal bangsa yang besar itu, mereka pun itu ketakutan, saudara. Karena ada bangsa Israel yang akan datang. Tapi kita lihat respon 10 orang pengintai ini, waktu dia balik kepada Musa. Mereka takut, saudara. Mereka gentar. Mereka mengira bahwa di sana itu bangsanya besar-besar. Dan kita hanya sebagai belalang. Ini apa, saudaraku yang kasih Tuhan? Sebenarnya ini ketakutan mereka. Itu berasal dari pola pikirnya. Bahkan respon hatinya. Ini bahaya, saudara. Makanya dari itu kita harus general check up hati kita. Jangan sampai kita tidak dapat melihat
tanah perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Karena respon hati kita, pola pikir kita, itu salah. Sama seperti 10 pengintai. Padahal raksasa yang ada, mereka pun itu juga takut, saudara. Karena ada bangsa Israel itu akan datang masuk ke tanah perjanjian. Tapi beda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb itu bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena respon mereka benar. Respon hati mereka benar, saudara. Mereka berkata bahwa Tuhan yang menyertai kami. Dan Tuhan juga yang akan membawa kami masuk ke tanah perjanjian. Maka kita lihat, saudara, Yosua dan Kaleb saja yang dapat melihat tanah perjanjian. Maka dari itu, saudaraku yang ngasih Tuhan, hari ini saya mau katakan, mari kita belajar untuk general check up hati kita. Apakah ada yang salah? Apakah ada yang gak beres? Karena Tuhan itu tahu, saudara, di mana posisi kita yang paling bagus. Ketika kita itu di dalam tekanan, sama seperti bangsa Israel, butuh kekuatan Tuhan untuk mengalahkan raksasa itu. Tapi di satu sisi, saudaraku yang ngasih Tuhan, Tuhan itu seringkali memakai tekanan, memakai masalah, memakai raksasa yang besar, memakai laut merah, memakai masa di Meriba. Itu untuk mengajarkan bangsa Israel agar tidak lari dari panasnya kehidupan, agar tidak lari dari konteksnya Tuhan, agar tidak lari dari jalannya Tuhan. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Ketika kita itu sedang dalam tekanan, dalam situasi yang tidak baik, seringkali Tuhan itu mengajari kita supaya kita itu tidak mengeraskan hati kita, supaya kita itu beranggapan bahwa Tuhan itu yang akan do it again. Tuhan yang akan melakukan hal yang sama. Karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, hari ini bahwa apa yang kita putuskan, apakah kita itu akan mengubah hati kita menjadi lembut atau kita mengeraskan hati, semua ada di tangan kita, saudara. Mari hari ini kita belajar untuk general check up hati kita, supaya apa yang kita lakukan, kehidupan kita, posisi hidup kita, semuanya berubah. Ketika kita belajar meresponi kehidupan ini dengan benar. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, saudara. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jika hati kita keras, saya percaya, saudara, jika hati kita keras, itu tidak ada hal baik yang bisa tumbuh di sana. Itu sama halnya dengan tanah, saudara. Kalau tanahnya keras, kita tidak akan ada hal yang dapat tumbuh, berkembang, berbuah di tanah itu. Maka dari itu hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, mari jangan keraskan hati kita, jangan keraskan hati Anda, saudara. Karena tidak ada hal baik yang bisa tumbuh. Dan terkadang kita harus berani ambil resiko. Supaya kita itu dapat melihat rencana Tuhan, bahkan tujuan Tuhan itu digenapi dalam kehidupan kita. Maka dari itu hari ini kita general check up yang pertama, jangan keraskan hatimu. Itu yang pertama, saudara. Sekarang yang kedua, general check up yang kedua, saudaraku yang kasih Tuhan, lihat apakah hatimu cemar. Kalau yang pertama lihat apakah hatimu keras, yang kedua kita harus lihat apakah hatimu cemar. Mari kita lihat dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita perhatikan ayat ini, Matius 10 ayat yang ke-16 ini, ayat di atas ini bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh dunia. Kalau dunia bilang, kita itu harus tulus, itu bodoh, saudara. Kalau dunia ngomong kita tulus, kita kejujuran orang, itu bodoh, kata dunia. Tetapi kalau kita perhatikan ayat ini, saudaraku yang kasih Tuhan, cerdik di ayat ini, itu berbicara soal pikiran kita. Tetapi tulus di ayat ini, itu berbicara tentang hati. Maka di sana dikatakan, itu hendaklah kamu cerdik seperti ular
dan tulus seperti merpati. Cerdik ini berbicara soal pikiran, saudara. Tetapi tulus itu bicara soal hati kita. Tapi kalau kita perhatikan, saudaraku yang kasih Tuhan, kata tulus dalam Matius 10 ayat yang 16 tadi, itu bahasa Latinnya, itu akeraios. Tirukan sama saya, saudara. 2, 3, akeraios. Tulus di sana itu ditulis akeraios. Akeraios ini, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau diartikan itu sama dengan harmless. Kalau harmless itu diartikan lagi, saudaraku yang kasih Tuhan, dalam bahasa Inggris, itu artinya pure as in wine. Artinya itu murni, saudara. Seperti yang ada di anggur. Murni. Lalu kalau diartikan lagi, saudara, harmless akeraios tadi, itu diartikan sebagai pure of the mind from the evil. Atau artinya adalah hatinya itu tulus dalam pikirannya, bebas dari kejahatan, bebas dari evil, saudara. Lalu free from guilt, artinya apa, saudara? Bebas dari kecemasan, bebas dari ketakutan. Atau bisa diartikan lagi sebagai innocent. Tulus itu demikian, saudara. Alkitab mengajari kita itu harus menjadi orang yang cerdik seperti ular. Bicara pikiran kita harus lihai, kita harus pinter, kita harus saudara, terampil. Tapi di satu sisi kita harus tulus seperti merpati. Tulus akeraios tadi, itu dikatakan bahwa kita itu tidak ada pikiran jahat, saudara. Karena kalau kita pelajari dalam dunia ini, saudara, banyak orang mengakui di marketplace bahwa honesty still the best policy. Sampai sekarang itu banyak orang mengungkapkan bahwa di dunia marketplace, honesty is the best policy. Artinya ada kejujuran, itu tetap merupakan kebijakan terbaik di dunia ini yang harus dilakukan. Makanya kita sering melihat, saudaraku yang kasih Tuhan, banyak orang ngeprank sekarang, gojek-gojek itu, nemu dompet 500 juta dibalikan. Artinya terus viral, saudara, di mana-mana. Artinya apa, saudara? Sampai hari ini bahwa honesty is the best policy, bahwa kejujuran itu tetap merupakan kebijakan terbaik di dunia ini. Maka hari itu, saudaraku yang kasih Tuhan, general check up yang kedua, selain kita jangan keraskan hati, general check up yang kedua, kita harus periksa apakah hatimu itu cemar. Artinya apa, saudara? Apakah ada motif kejahatan dalam kehidupan kita? Apakah ada tanda seperti kita itu egois? Atau seringkali kekhawatiran itu muncul dalam hati kita, pikiran kita. Orang yang hatinya cemar, itu ngelihat orang itu isinya jelek tok, saudara. Gak ada baik-baiknya. Nah itu kita mesti ngecek, saudara, hati kita. Apakah hati kita ini sudah bersih? Kita ini sudah tulus sama orang. Kalaupun misalnya kita gak bisa berbuat baik sama orang, paling enggak kita itu gak ada pikiran jahat sama orang, saudara. Kalaupun kita itu gak bisa melakukan hal yang baik, nolong orang, paling enggak kita itu gak jahati mereka. Itu yang harus kita lakukan, saudara. Kita harus cek, general cek diri kita. Apakah hati kita itu cemar? Nah, lalu kemudian, saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita lihat, kenapa kepolosan, ya kan, ketulusan hati itu diibaratkan sebagai merpati. Karena merpati itu diartikan sebagai satu buah kepolosan, saudara. Orang kalau polos, terlalu polos itu juga nggak baik, tapi kita harus penuh hikmat. Makanya pikiran kita harus penuh hikmat, kita harus terampil, kita harus lihai. Tapi hati kita itu harus tulus seperti merpati. Kalau kita lihat, saudara, ayat yang menegaskan dalam Mazmur 52, ayat yang ke-12 sampai 13. Di sana dikatakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudaraku yang kasih Tuhan, ketika kita lihat Mazmur 51 ayat yang ke-12 sampai 13 ini kalau kita perhatikan naik ke atas, saudara, dalam
ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Jadi Mazmur 51 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Di sana ditulis untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya. Setelah ia menghampiri Betsheba, saudara, dia mengatakan, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Kalau kita perhatikan saudaraku yang kasih Tuhan, ayat 12-13 tersebut, ini merupakan doa minta ampun minta ampun Daud setelah Nabi Nathan itu menemuinya. Jadi Daud itu minta ampun kepada Tuhan setelah Nabi Nathan menemuinya. Kalau kita lihat di ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga, di sana dikatakan bahwa Daud itu tidak mengeraskan hatinya, melainkan apa saudaraku yang kasih Tuhan? Daud itu tersungkur dan meminta roh yang baru di dalam hatinya. Sama dengan kehidupan kita hari ini saudaraku yang kasih Tuhan. Kenapa seringkali dalam kehidupan ini kita tidak dapat melihat rencana Tuhan digenapi dalam kehidupan kita? Kenapa seringkali kita sebagai orang Kristen tidak dapat melihat Tuhan mengabulkan doa-doa kita? Kenapa sebagai orang Kristen kita tidak dapat melihat rencana Tuhan, janji Tuhan, tanah perjanjian itu tidak dapat kita rasakan, kita nikmati, kita alami? Karena seringkali kita sebagai orang Kristen itu lupa, saudara. Ketika kita ada salah sama Tuhan, ketika kita berbuat dosa, ketika kita ada masalah, ketika kita ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, apakah kita sudah mempunyai hati yang benar di hadapan Tuhan? Apakah kita sudah mempunyai hati yang lembut? Apakah kita sudah mempunyai hati yang tidak cemar di hadapan Tuhan? Karena sikap hati kita, respon diri kita, pola pikir kita, itu yang akan menentukan kehidupan kita. Kita harus baiknya belajar dari apa yang Daud lakukan, saudara. Ketika Nabi Nathan datang kepada Daud, Daud sadar, saudara. Dan ketika kita lihat di ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga tadi, kita melihat jelas bahwa Daud itu tidak mengeraskan hatinya, saudara. Responnya itu dahsyat, saudara. Daud tidak mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan. Dia tersungkur, dia minta ampun, saudara. Dan Daud ini meminta roh yang baru di dalam hatinya. Supaya hatinya itu tidak cemar, saudara. Supaya dia itu tetap terpaut kepada Tuhan. Dan dia layak di hadapan Tuhan. Hari ini, saudaraku yang kasih Tuhan, izinkan firman Tuhan untuk membasuh hati setiap kita. Membuat hati kita itu menjadi baru. Membuat hati kita itu bersih, saudara. Hati kita lembut. Kita memiliki hati yang baru. Karena saya percaya, saudaraku yang ngasih Tuhan, kalau hari ini saudara sedang memiliki hati yang keras, lalu saudara bingung caranya bagaimana supaya hatimu itu jadi lembut. Lalu saudara bingung bagaimana caranya saudara membersihkan hatimu yang cemar, supaya hatimu itu menjadi hati yang baru. Rohmu menjadi roh yang baru seperti Daud. Mari hari ini kita belajar, saudara, bahwa kita percaya Tuhan itu dokter dari segala dokter. Dokter yang dapat menyembuhkan hatimu yang terluka, hatimu yang sakit, hatimu yang keras, hatimu yang cemar. Supaya kita itu memiliki respon hati yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga kita dapat melihat rencana Tuhan digenapi atas kehidupanmu. Tujuan Tuhan atas hidupmu Tuhan beri tepat pada waktunya. Janjinya, bahkan kasih setianya itu terjadi dalam kehidupanmu. Terobosan demi terobosan. Kemuliaan demi kemuliaan. Berkat yang tak terduga-duga demi berkat yang tak terduga-duga Tuhan sediakan. Kalau respon hatimu hari ini benar. Mari hari ini saudaraku yang kasih Tuhan, izinkan firman Tuhan itu untuk mengubah hati setiap kita. Mari kita belajar general check hati kita. Bagaimana caranya? Dua hal yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, general check yang pertama, lihatlah apa hati kita keras. Yang kedua, general check yang kedua, lihatlah apa hatimu cemar. Saya percaya ketika kita belajar untuk menyerahkan kepada Tuhan, Tuhan yang akan membebaskan hatimu dari
hati yang cemar, bahkan hati yang keras. Mari saudaraku yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada hari ini, kita sama-sama satukan hati kita tundukkan kepala bersama, kita akhiri firman Tuhan dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman yang sudah kami dengar. Kami tahu Tuhan, seringkali dalam kehidupan kami ini, kami mengalami hati yang keras di hadapan-Mu. Seringkali respon hati kami, pikiran kami memiliki hati yang keras di hadapan-Mu, sehingga kami tidak dapat melihat rencana-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Karena hati kami yang keras, karena kami bebal Tuhan, dan kami tidak mengikuti arahan daripada-Mu. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk mengubahkan hati kami, supaya kami memiliki hati yang baru. Kami mau belajar tunduk seperti Daud. Kami mau belajar untuk melembutkan hati kami. Kami mau belajar untuk kami melihat bahwa hanyalah Tuhan yang dapat mengubahkan hati kami. Ubah hati kami Tuhan. Celikan mata kami supaya kami dapat melihat dan memiliki hati yang baru diperbarui dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan buat firman yang baik yang sudah kami dengar. Biarlah firman ini boleh tertanam kuat di hati setiap kami, menjadi rema, tertanam kuat, berakar di tanah yang subur, dan berbuah lebat di hati setiap kami. Agar firman-Mu ini menjadi terang, bahkan menjadi pelita dalam kehidupan setiap kami. Bersyukur Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus beracara di tengah-tengah setiap kami, dan kami berdoa di dalam situasi dan kondisi yang seperti ini. Kami percaya Tuhan Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Penyertaan-Mu, bahkan kasih setia-Mu, itu terus nyata dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya bersama saya katakan, amin.